Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang sampai detik ini masih memberi detak, masih memberi hidayatut taufik kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan rasa nikmat, juga dengan ketaatan serta keimanan yang besar. Mutiara Ramadan, sahabat IAI Persis Bandung yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan tahun ini. Sudah beberapa hari kita lalui melaksanakan ibadah saum Ramadan. Melalui channel YouTube IAI Persis Bandung ini, izinkan saya menyampaikan semacam refleksi atau tafakur dari kegiatan ibadah selama di bulan Ramadan. Jika kita renungkan, ikhwatu iman sekalian, rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu tentu sengaja Allah ciptakan, sengaja Allah syariatkan, bukan tanpa sebab dan mustahil tanpa alasan. Tentu ada banyak sekali hikmah yang Allah siapkan, yang Allah sembunyikan, yang kemudian harus kita temukan, harus kita cari melalui renungan-renungan. Ibadah di bulan Ramadan, sahabat IAI Persis Bandung, adalah miniatur kehidupan seorang muslim sejati. Hari-hari yang kita lalui selama bulan Ramadan, yang rutin kita lakukan, itulah hari-hari yang seharusnya kita lewati di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Setidaknya saya menemukan ada 3 aspek, ada 3 hal yang menjadi catatan, menjadi renungan, refleksi. Bagi saya pribadi tentu, umumnya mungkin bagi ikhwatu iman sekalian, sahabat IAI Persis Bandung. Pertama, dari aspek spiritual, dari aspek ibadah kita menemukan banyak sekali contoh atau model kehidupan seorang muslim. Dimulai dari sholat subuh, dari azan subuh. Bukankah ketika Ramadan kita tidak menghendaki jika kita bangun setelah azan subuh berkumandang? Justru kita bangun sebelum azan subuh, jauh sebelum itu bahkan. Ada yang sejak pukul 2 pagi, bahkan sejak pukul 3 pagi. Seseorang, semua muslim itu khawatir jika bangun kesiangan. Karena mau melaksanakan sahur. Setelah itu ia melaksanakan ibadah sahur, bahkan sholat berjamaah di masjid, pun dengan waktu sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, juga isya, ditunggu sedemikian rupa. Terutama azan maghrib tentu, itu sangat ditunggu, sangat dinantikan. Umat Islam di bulan Ramadan itu menunggu waktu sholat. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan setelah sholat berjamaah biasanya, yang tadinya mungkin jarang, atau bahkan tidak pernah sholat rawatib, sholat ba'diyah, menjadi sholat ba'diyah, sholat sunat. Bahkan yang setelah itu ada juga yang melanjutkan dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Intensitas seorang muslim bergaul dengan Al-Quran di bulan Ramadan meningkat drastis. Meningkat drastis. Bahkan ada beberapa yang menyengaja untuk khatam Al-Quran. 1 bulan Ramadan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, atau bahkan lebih dari itu. Mengkaji Al-Quran, dimulai membaca Al-Qurannya saja. Ada juga yang membaca dengan terjemahnya. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu. Ia membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, juga mengkaji tafsirnya. Sedekat itu seorang muslim dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat IAI Persis yang dirahmati Allah, selanjutnya di samping ibadah sholat, juga bergaul dengan Al-Quran, infak sodakoh juga di bulan Ramadan meningkat luar biasa.
Sebagian orang mungkin terinspirasi dari sabda Rasulullah ketika beliau menyampaikan, "Aku adalah orang yang dermawan." Dan kedermawanan Rasulullah itu meningkat beberapa kali lipat di bulan Ramadan. Orang tergerak hatinya, orang terinspirasi, termotivasi, terstimulasi untuk berinfak sedekah di bulan Ramadan. Lain dengan bulan yang selain Ramadan, ada yang mungkin sulit untuk mengeluarkan harta, bahkan ada yang pelit. Tapi ketika di bulan Ramadan, orang begitu jor-joran mengeluarkan harta, entah itu untuk memberi makan fakir miskin, atau mungkin untuk berbagi takjil, atau mungkin untuk turut membiayai acara pengajian, buka bersama, dan seterusnya. Orang mudah sekali mengeluarkan harta di bulan Ramadan. Selain itu, juga terkait intensitas seseorang bergaul dengan masjid. Sahabat IAI Persis, masjid itu ialah pusat peradaban bagi seorang muslim. Di sanalah seharusnya mereka menghabiskan waktu, bergaul dengan masyarakat, dengan sesama umat Islam, bahkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tengok, selama bulan Ramadan banyak sekali masjid yang penuh oleh jamaah. Sholat berjamaah penuh sesak. Bahkan di awal-awal malam Ramadan itu, masjid penuh oleh orang yang melaksanakan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Penuh sampai meluber bahkan di sebagian masjid, sampai keluar masjid, sampai ke selasar masjid dan seterusnya. Itu pula lah yang seharusnya diamalkan, dilakukan oleh seorang muslim. Dekat dengan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, sebagai tempat ternyaman. Coba kita renungkan, jika ada seseorang yang jatuh cinta, mencintai seseorang, bukankah orang tersebut biasanya betah berlama-lama bersama dengan orang yang dicintai? Itu pula lah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ia benar-benar mencintai Robnya, benar-benar mencintai Allah. Ia betah berlama-lama di masjid. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, atau mungkin kita pelakunya. Ketika di masjid, senangnya sebentar, tidak lama. Setelah sholat, setelah zikir, atau bahkan sholat sunat sebentar, kemudian bergegas pergi ke luar masjid untuk melakukan aktivitas yang lain. Sahabat IAI Persis yang dirahmati Allah, itu aspek yang pertama, aspek spiritual. Yang kedua ialah aspek psikis, kejiwaan seseorang terkait dengan menjaga akhlak, menjaga diri sehingga bermuara pada ketentraman jiwa di bulan Ramadan. Bukankah banyak orang yang ketika sedang saum, ada temannya ngajak untuk gibah, membicarakan kejelekan orang lain, ia menahan diri dengan mengatakan, saya sedang saum, saya nggak mau membicarakan orang lain, saya nggak mau bergosip, dan seterusnya. Itu sebuah sikap yang baik. Namun, terkadang atau justru terlihat agak keliru ketika kita menganggap bahwa menjaga diri, menjaga adab yang baik itu hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian orang yang ketika bertengkar dengan saudaranya, dengan tetangganya, dia sampai mengatakan, jangan sekarang saya sedang puasa, sekarang saya sedang saum, tunggu nanti setelah azan, baru kita bertengkar, baru kita berkelahi. Itu realita yang kita saksikan di masyarakat muslim dewasa ini. Menjaga ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, juga menjaga akhlak, menjaga adab. Itu yang dilakukan oleh kita selama bulan Ramadan. Aspek yang terakhir, sahabat IAI Persis yang dirahmati Allah, yakni aspek fisik. Kita menjaga fisik kita, menjaga tubuh kita, yang merupakan amanah dari Allah, yang harus kita jaga. Yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi lewat ibadah saum, juga berdasar beberapa referensi dari penelitian ilmiah, dari aspek medis, kesehatan terutama, para ahli medis itu bersepakat bahwa fasting atau berpuasa itu ialah salah satu trik
cara untuk seseorang menjaga tubuhnya, menjaga perutnya, menjaga pola makannya, dengan cara mengosongkan perutnya. Bukankah pada umumnya di luar bulan Ramadan kita tidak melakukan itu? Justru yang ada malah kita segala dimakan. Ya, semua makanan itu masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam tubuh kita, tanpa difilter kadangkala. Ada yang makan makanan pedas, dingin, dan seterusnya. Tapi ketika kita melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar atau untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Dipaksa. Bahkan menurut sebuah penelitian, tatkala kita sedang saum itu, beberapa jam setelah kita saum, organ tubuh kita itu menyimpan energi makanan. Yang mana energi itu akan dipakai, digunakan, dibakar kalorinya untuk agar seseorang bertahan hidup ketika saum. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak saum. Yang ada, makanannya terus dimasukkan, kalorinya semakin bertambah, sehingga timbullah berbagai macam penyakit dari sana. Tapi dengan ibadah saum, kita dipaksa oleh Allah untuk menjaga pola makan, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang terakhir, dari aspek fisik kita juga berusaha untuk mengerti dan memahami lingkungan sosial kita, lingkungan sekitar kita. Bukankah dengan ibadah saum itu kita juga dipaksa oleh Allah agar turut merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian saudara kita, kaum fakir, kaum miskin, kaum du'afa, yang mereka setiap hari seperti itu, kekurangan makanan. Ada yang makannya 1 hari 1 kali. Ada juga yang mungkin makannya 3 hari sekali karena kekurangan, karena mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan. Lain dengan kita, lain dengan keumuman orang yang justru menumpuk makanan, menyimpan makanan di kulkas, dan seterusnya. Sudah banyak makanan di kulkas, ditambah lagi, ditambah lagi. Sampai akhirnya makanan tersebut terbuang, mubazir. Sahabat IAI Persis yang dirahmati Allah, itu 3 aspek hal yang bisa kita ambil, petik hikmahnya selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan itulah ada akhlak, pola semacam itulah yang seharusnya kita terapkan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Menjaga kualitas ibadah, menjaga kualitas diri, menjaga akhlak, menumbuhkan rasa simpati, empati terhadap orang lain, juga menjaga fisik kita agar terjaga, agar menjadi pribadi yang sehat secara fisik, juga sehat secara psikis. Ikhwatu iman, sahabat IAI Persis yang dirahmati Allah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan tadi, refleksi tadi, bisa mendatangkan hikmah, juga pelajaran, ibroh yang berharga bagi kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Segala yang benar yang disampaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu tentu datangnya dari saya pribadi, hamba yang fakir ilmu. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.